lah mungkin berdampak juga sebenarnya di pekerjaan. Itu ya. Mungkin sebulan 2 bulannya sebelumnya Awalnya pasca musibah itu tidak ada gairah sebenarnya. berarti lagi gaya. Iya, untuk apalah kita ini percuma, percuma kita punya jabatan, percuma kita punya materi, misalnya seperti itu. Sudah cepat mulai. Ya, Erlangga Hartarto. Salah. Haji Rodi Wijaya. Apa kabar Mas Bro? Alhamdulillah Mas Bro. Aduh, kayaknya harus Mas Bro itu harus Mas Bro. Iya. Sebenarnya semenjak sudah godek-godek jenggot ini kayaknya lebih menggema suaranya. Ini kondisi alam. Kondisi alam. Panas, kadang dingin, kadang kangen juga. Kadang kangen ya. Oh iya. Ya, untuk Mas Bro sekalian ya. Mas Bro Rodi Wijaya ini, Haji Rodi Wijaya ini adalah Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau. Ya, selain itu juga ketua-ketua yang lain. Ketua apa lagi Mas Bro? Ketua Alhamdulillah masih dipercaya sebagai ketua Partai Golkar. Partai Golkar. Diberikan mandat sebagai ketua Basri itu Badan Sepak Bola Rakyat Indonesia. Diberikan mandat juga didaulat oleh teman-teman untuk menjadi ketua Kormi. Bukan Koni ya? Bukan. Kormi Kota Lubuk Linggau. Hampir mirip. Ini saudaranya. Oh iya. Saudara tua apa adik? Sepertinya transformasi dari Pormi ke Kormi. Oh, dulu Pormi ya. Dulu ya. Forum ya. Kemudian jadi sejak di undang-undang yang baru jadi sejajar dengan KONI. Oh, jadi komite deh. Iya. Maaf nih sebelumnya Mas Bro. Bunyi terus lebih awal. Ya. Jadi hari ini Mas Bro nggak pakai baju kuning. Alasannya Mas Bro? Biasanya kan kuning. Tadi pakai dasi kuning loh. Tadi dasinya warna kuning. Ya karena saya lihat suasananya agak mendung-mendung, saya lihat ada baju hitam paling banyak di rumah itu. Dan suasananya masih memang suasana berkabung gitu ini. Pasca meninggalnya istri Mas Bro. Iya. Ini udah bulan keberapa nih? Juli sampai sekarang 6 bulan. Sudah 6 bulan. Ya. Pergian almarhum ya. Almarhumah. Masih sering terbayang ingat dengan almarhumah? Pasti. Biasanya tuh di saat-saat apa Pak? Ini Mas Bro? Kita ini kan manusia ini pasti ada yang titik lemahnya. Nah, titik lemah kita nih kadang ketika kita melihat anak di situ kan. Artinya sehebat apapun mungkin, setegar apapun kalau di luar kita kembali ke keluarga kita, ke rumah kita, sudah barang tentu kita ingat semua yang ada di situ. Oh, biasanya ada apa jam-jam seperti ini. Malam juga ketika lewat jam sekian ada yang nelpon dan lain sebagainya. Semuanya mungkin sudah tidak ada lagi. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Apalagi mungkin dalam kondisi yang seperti saya mungkin, alhamdulillah masih dikelilingi oleh orang tua, keduanya masih ada keluarga ya. Mereka yang mensupport, memberikan kita kekuatan. Inilah bagian mungkin yang membuat kita tegar di luar. Tapi kita kembali ke dalam rapuh juga. Iya, kadang kita tidak bisa menutupi bahwasanya kita perlu selama ini yang satunya sudah hilang, nggak ada bakal jadi pengganti. Jadi itulah yang mungkin orang lain yang tidak perlu kita ceritakan karena mereka kan ada yang paham, ada juga yang tidak bisa memahami hal tersebut. Ya kita sebagai seorang bercimpung di bidang politik sudah tentu kita bisa memilah. Kalau di luar ya kita harus tegar, di depan anak juga harus tegar seperti itu. Walaupun di dalam rumah kita mandi kita tidak tahu ini air mata apa air keran. Sudah bercampur di situ. Karena renungannya pasti ketika kita kembali ke rumah, kita melihat kenangan-kenangan yang mungkin selama ini ada. Mungkin pernah nangis sendiri juga. Oh, sering.
Berarti itu dibalik tegarnya ketua DPRD Kota Lubuk Linggau yang kalau mimpin rapat itu nggak ada sedih-sedihnya, ya kan? Dengan teman-temannya juga kayaknya masih ketawa-ketawa, tapi di rumah ternyata nangis sendiri. Ya itu mungkin bagian yang lain, sisi lain dari mungkin sandiwara dunia ini, cerita dunia, ya kan? Tapi tetap tegar. Insya Allah tegar. Menghibur diri sendiri itu banyak. Kadang kita manjangi jenggot ini itu menghibur diri sendiri. Tapi mungkin dinilai orang nggak ada yang ngerawat. Nggak juga. Kadang kata orang lebay butuh perhatian. Tapi setidaknya kita kan introspeksi bahwasanya kita ini tujuan akhirnya seperti apa. Ya kita punya tanggung jawab di dunia ini maksimalnya ya pasti dibatasi oleh umur. Setidaknya kita harus memberikan kesan yang baik pada waktu kita mungkin diberikan kewenangan, kesannya harus baik di mata orang. Nanti ketika kita tidak lagi diberi jabatan tersebut, kenangannya masih tetap indah. Karena contoh soalnya itu sudah diberikan oleh Tuhan langsung kepada kita. Walaupun kita sangat mencintai, kita memberikan sesuatu yang terbaik, jika perlu kita tukarkan yang ada di dunia ini demi jiwa seseorang tadi, ya tapi kita tidak bisa karena kuasa Tuhan lain. Ya, karena anak seorang gubernur pun, istri seorang presiden pun mungkin tidak bisa. Kalau bisa ditukar dengan jabatannya, ya mungkin kami rela ditukar dengan jabatan asalkan mungkin takdirnya lain. Takdirnya berubah. Ya. Tapi semuanya tidak bisa seperti itu. Sudah ada garisannya semua. Garisannya itu. Ya kita selalu berdoa Mas Bro ini tetap kuat, ya kan? Amin. Dalam perjalanan planningnya juga dilancarkan, ya kan? Dan saya lihat juga di sekelilingnya juga tetap menghibur Mas Bro terus kok. Iya. Orang-orang di sekitar Mas Bro. Alhamdulillah sekarang itu tahu kita bahwasanya teman-teman itu ketika diperlukan mereka siap hadir semua, memberikan support. Dan saya yang paling senang ketika kita merasa sendiri, mereka diundang tanpa ada halangan, mereka bisa hadir, langsung datang dan kita bisa bercerita, sehingga ketika kita capek kita langsung tidur. Kalau enggak mungkin pikiran kita kan melayang, pikiran yang lah kemana-mana. Badannya ada di sini, pikirannya kemana-mana. Itu memberikan aura negatif lah mungkin. Berdampak juga sebenarnya di pekerjaan. Itu ya. Mungkin sebulan 2 bulan sebelumnya awalnya pasca musibah itu tidak ada gairah sebenarnya. Dati lagi gairah. Iya, untuk apalah kita ini? Percuma. Percuma kita punya jabatan, percuma kita punya materi misalnya seperti itu. Tapi support dari yang lain bahwasanya anak-anak masih memerlukan kita, saudara-saudara teman-teman juga masih berharap banyak. Ya inilah yang mungkin menjadi pengalih perhatian. Tapi setidaknya masih ada. Masih ada. Kalau dibagi 3 itu sepertiga itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Ya. Setelah tadi berarti ketika sebenarnya ketika takdir itu bisa ditukar dengan jabatan dan materi, mungkin Mas Bro tukar. Tidak ada artinya sebenarnya. Iya. Karena saya juga dapat cerita kan, selama Mas Bro juga kemarin sakit kan, sempat sakit juga kan. Almarhumah yang merawat kan. Merawat, benar-benar ngerawat, walaupun Mas Bro itu sakitnya ya sakit serius. Iya. Yang lagi tren kan? Tren waktu itu. Iya. Dan mungkin dengan kekuatan cinta, dia tidak kena kan? Tidak positif. Walaupun merawat Mas Bro kemarin kan? Langsung. Akhirnya kita balik juga waktu dia sakit, kita yang ngerawatnya. Dan Mas Bro nggak ini juga. Kita juga tidak terkontaminasi kena lagi. Ya tapi karena ada penyakit komorbidnya itu kan yang mungkin yang tidak bisa kita bendung juga. Ya. Mungkin Allah sudah terlalu sayang sehingga dijemput. Iya. Oke. Coba yang lain pokoknya. Ini kita hitam-hitam ini suasananya agak mendukung. Iya. Oke, ya Mas Bro, jadi itu cerita ya perjalanan hidup ya. Apakah itu akan mempengaruhi terhadap rencana besar Mas Bro di 2024? Karena saya udah tahu nih
rencana Mas Bro dan sudah menggembah di mana-mana, ya kan? HRW Haji Rodi Wijaya yang katanya akan menjadi salah satu calon wali kota Lubuk Linggau. Sebenarnya mengalir saja sebenarnya. Karena saya juga mungkin diamanatkan sebagai ketua partai yang awalnya dulu memang kita eksis di organisasi. Alhamdulillah di SMP pun sudah ditunjuk menjadi sebagai ketua OSIS. SMA kita aktif juga kegiatan di kampus juga, yang kesemuanya memberikan sebenarnya kesan tersendiri, kesan awal yang bagus. Kita ikut di organisasi intra kampus, ekstra kampus. Yang kesemua saya berpesan kepada mungkin generasi muda, ya tidak ada yang tidak baik, itu baik semua. Sehingga kawah candra di muka kita bukan hanya berkutat di bidang akademik, tapi kita sudah bisa berinteraksi menghadapi orang banyak dengan segala problematika yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kalau di kampus mungkin di kampus, di sekolah, di organisasi seperti itu. Yang kesemua ketika kita eksis, kita konsisten di dalamnya, memberikan dampak yang baik sampai dengan hari ini. Kita bisa menilai bahwa seseorang itu tidak ujuk-ujuk jadi. Jadi kita tidak bersuuzon bahwasanya si Anu itu jadi karena sesuatu. Tapi kita melihat bahwasanya seorang itu bisa jadi yang jadi dirinya sekarang itu dengan jabatannya yang sekarang itu maupun dengan liku-liku yang panjang. Ya, karena sampai hari ini saya juga masih percaya bahwa sebaik-baiknya pemimpin itu adalah pemimpin yang lahir dari sebuah proses. Benar. Ya, jadi nanti saya akan pilih pemimpin yang lahir dari proses. Benar. Nggak ujuk-ujuk. Iya, harus seperti itu. Karena dia akan menyadari bahwasanya kehadiran dia pada waktu dan tempat sekarang ini adalah buah dari proses dan dijadikan oleh lingkungan. Bukan turun dari kayangan, langsung jadi. Kalau di perusahaan mungkin bisa ada. Jadi sinetron di film India juga banyak seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak kisah nyata kan di sinetron kan. Janganlah yang putus, bukan. Yang lain. Yang putus sayangnya kita kejar. Bukan itu ibu-ibu yang baper. Gitu. Jadi memang ya proses itu mahal memang dan tidak bisa diganti dengan materi kan. Nah, saya tahu kalau Mas Bro proses panjangnya di organisasi saya paham. Dari SMP tadi kan, kemudian dari SMA, kemudian di ekstra kampus juga, dan pasca itu juga organisasi yang lain juga sudah kemana-mana lah. Makanya saya bilang tadi, saya sebenarnya kalau dengan Mas Bro itu bahas politik, bahas organisasi, Lubuk Linggau ini lah tahu. Cuma jangan dibahas lagi masalah pribadi tadi. Jangan ya. Agak seperti ini. Terhanyut tadi. Jadi takut nanti kesannya ya paling enggak supaya ini ya. Penonton juga tahu bahwa di balik ketegaran Mas Bro ini juga ada jiwa seorang ibu. Itu. Jadi gimana nih, belum dijawab nih, rencana 2024. Apa rencana Mas Bro 2024? Pasti sudah lama dong ancang-ancangnya. Setidaknya sebagai kader politik, ya, kami kan apapun bentuk jabatannya kader politik. Jadi kader dari sebuah partai yang besar, yang mana karena jabatan, kurun waktu mungkin kita sudah berkecimpung di situ, sudah masuk dalam kategori mungkin sudah dinilai layak, maka kita mempunyai suatu kewajiban, dan saya pribadi diberikan kewajiban ketika diberikan mandat untuk menjadi ketua partai ini periode yang ketiga. Ditanya maksud dan tujuan oleh ketua umum, saya berencana untuk maju di pilkada nanti ke depan, yang pada waktu itu mungkin 2023. 2023 waktu itu kan? Ya, rencana ada diundur dari 2024 waktu itu. Saya diberikan tugas. Mungkin seolah mudah-mudahan dalam waktu dekat surat tugas ini akan dikeluarkan, diterbitkan. Sehingga mau tidak mau saya pribadi ini mempunyai suatu tanggung jawab nanti menahkodai partai ini untuk ikut partisipasi di pilkada 2024 yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada waktu
beberapa waktu yang lalu. Tapi setidaknya kami punya suatu tolak ukur. Karena dimanapun berada, ketua DPD itu punya tanggung jawab, harus minimal tidak memenangkan partainya dengan menjadikan salah satu kadernya sebagai pimpinan di DPRD. Kalau target tersebut tidak tercapai, mungkin diberikan suatu warning bahwa kalian tidak berhasil, maka kalian tidak diberikan mandat untuk ikut di pilkada tersebut. Setidaknya suatu hal yang normal, karena setidaknya kita harus mempunyai perahu yang penuh sehingga kita nanti berkoalisi dengan partai lain pun sangat gampang. Tapi kalau misalnya kita cuma dapat 1 kursi atau 2 kursi, pupuslah harapan itu karena kita dinilai tidak berhasil. Setidaknya saya punya tanggung jawab 2024 di legislatifnya kembali mendudukkan kader sebagai pimpinan di DPRD terlebih dahulu. Karena di bulan 2 habis tahapan tersebut, maka persiapan untuk pilkadanya. Setidaknya selaku pimpinan Partai Golkar di Kota Lubuk Linggau, saya harus mengejar minimal tidak harus dapat kursi penuh. Karena tradisi seperti ini ya mungkin hitung-hitungannya sudah sangat baik dan jelas, tinggal bagaimana nanti aksinya di lapangan. Kita berharap juga kawan-kawan seluruh fraksi Partai Golkar mensupport hal tersebut, insya Allah mudah-mudahan. Ya, karena Mas Bro ini di periode pertama Ketua Golkar mendudukkan Hasbi Asadiqi ya? Ketua pimpinan DPR. Bukan, Pak Mahmud. Itu langsung jadi pimpinan. Langsung jadi pimpinan. Pak Mahmud, Pak Elpen, saudara Hasbi Asadiqi, baru kita yang 2 kali. Enggak, maksudnya di Mas Bro jadi ketua DPD. DPD ya. Hasbi Asadiqi. Hasbi Asadiqi duluan kan? Kemudian baru kita dia Mas provinsi, baru yang keduanya. Berarti periode pertama jadi ketua DPD itu mendudukan pimpinan Hasbi Asadiqi. Golkar sebagai ketua kan? Periode kedua Mas Bro sendiri. Mas Bro periode ketiga juga pimpinan lagi. Pantas lah. Setidaknya hal itu di partai mungkin seluruh partai sama. Keinginannya sama untuk menduduki pimpinannya untuk maju di kontestasi tersebut. Ya setidaknya kalau saya nanti sudah dapat surat tugas, saya agak lebih ringan melangkah untuk menjalin komunikasi, berkoalisi. Surat tugas apa? Surat tugas dari partai, dari DPP. Biasanya sebelum dapat rekomendasi kita dapat surat tugas terlebih dahulu. Itu kapan biasanya keluar? Ya, insya Allah dalam waktu yang dekat. Surat tugas sebagai bakal calon. Langsung keluar itu. Ya. Insya Allah mudah itu kartu yang kita pegang. Itu baru kebijakan baru? Apa sudah? Udah lama. Berarti bentar lagi dapat surat tugas. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bakal calon dulu. Ya kan, bakal calon. Jadi lebih ini. Aku udah surat tugas. Jadi sudah enak kita menunjukkan ke masyarakat. Kami diberikan mandat. Setidaknya kita sudah soan kemana-mana bisa jalan kan. Kalau selama ini boleh, siapapun boleh mengatasnamakan pribadi, figur, maju. Tapi kalau untuk mengatasnamakan partai belum boleh, karena partai belum menunjuk siapa-siapa. Surat tugas tadi ya? Belum menunjuk siapa-siapa. Nah, dari beberapa nama bursa yang ada hari ini, ada HRW, ada Yopi Karim, ada lagi siapa lagi ya? Pokoknya ketua-ketua partai lah mungkin. Ya, dari sekian banyak bursa yang ada ini, berapa persen kemungkinan bisa untuk bergandengan dari bursa yang ada ya, yang sudah muncul hari ini? Sebenarnya realistis. Selagi belum mengkristal, artinya masih cair. Dalam proses menuju menjadi kristal nantinya. Partai ini sudah ada penjajakan. Pertama mungkin komunikasi yang baik, tidak ada permasalahan latar belakang, masa lalu dan lain sebagainya. Itu patsun yang pertama yang harus kita pegang. Yang kedua dipengaruhi oleh kebijakan DPP. Kita belum tahu pasca pilpres nanti ke depan kita ada koalisi-koalisi. Petunjuk dari pusat itu mempengaruhi juga. Walaupun sudah kita bina
sedemikian rupa dari bawah sekarang. Ketika pasca Pilpres nanti ada gap antara kandidat satu dengan kandidat yang lain, sudah barang tentu mempengaruhi peta politik yang ada di daerah. Ya, apalagi misalnya timbul suasana yang tidak baik, tidak kondusif di pusat. Karena waktunya hampir berdekatan. Jadi kita berharap hari ini apapun yang terjadi nanti secara nasional tidak sangat berpengaruh ke daerah kita. Nah, kita bangun ini dengan basis persaudaraan. Walaupun di sana ada gap, pertentangan dan lain sebagainya, secara personil kita sudah bina. Semuanya bagus semua. Tinggal bagaimana mereka mengemas supaya masyarakat tertarik, bisa memberikan suasana yang menyejukkan ke depan nanti. Karena saya pribadi mungkin berusaha semaksimal mungkin ketika diberikan amanah untuk merangkul semua. Ya, tidak ada yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang merasa selalu diutamakan. Karena kadang setelah kita berhasil, banyak penumpang gelap di jalan yang membonceng, yang sehingga kita tidak tahu siapa nanti yang kemarin itu yang ada di belakang kita. Sehingga mereka tersingkirkan dengan persaingan yang tidak sehat tersebut. Tapi setidaknya kita mulai dari sekarang, kita berjuang bersama, kita menikmati hasilnya bersama sehingga tidak mencederai. Masyarakat juga senang karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk merangkul, merebut hati masyarakat itu dengan mungkin tren pada waktunya nanti kan beda dengan sekarang. Ya kalau sekarang kan mungkin mereka perlu sembako karena mereka kondisi COVID dan lain sebagainya. Mungkin ke depan mereka butuh hal yang berkaitan dengan kehidupan nanti ke depan. Bagaimana kami mau berusaha, bagaimana mungkin lapangan kerja yang baik untuk anak-anak mereka. Sehingga kota Lubuk Linggau yang mungkin hari ini harapan kita bersama, harapan juga masyarakat sekeliling kita ini tetap menjadi tujuan pendidikan, tujuan kesehatan, tujuan untuk berinvestasi. Jadi Linggau ini kebanggaan kita semua. Second city setelah Palembang mungkin. Atau kita bisa lebih maju dari Palembang. Yang sudah malas ke Palembang pindah ke Linggau. Lebih kondusif Linggau. Apalagi lah jadi provinsi ya. Nah, itu mungkin harapan kita nanti ke depan. Sumsel Barat. Apapun namanya, yang penting tingkat 1. Tapi agak mulai redup pemekaran provinsi kita. Sebenarnya harus dikencangkan lagi karena sifatnya adalah politik. Setiap ada wacana Pilpres, wacana pemekarannya pasti ada ya? menggema. Ada daerah-daerah tertentu yang bergeningnya ketika kami mau dukung harus ada pemekaran dulu. Mungkin keran ini akan dibuka setahun 2 tahun ini. Iya. Mendekati 2024. Mendekati 2024, Presiden harus segera membuka keran pemekaran. Tapi Sumsel Barat, apapun namanya lah, anggaplah Sumsel Barat. Sumsel Barat kan sudah masuk prolegnas belum sih sebenarnya? Belum. Jadi masih di angin-angin. Karena kita harus mulai, setidaknya bukan mulai dari awal lagi. Presidium yang sudah terbentuk selama ini harus melengkapi beberapa item persyaratan. Seperti adanya penilaian, scoringnya berapa dari lembaga-lembaga yang mungkin sudah ditunjuk oleh kementerian. Bahwasanya layaknya sebagai suatu ibu kota provinsi, layaknya sebagai suatu daerah baru, daerah otonomi baru itu ada scoringnya. Masuk nggak ada scoring itu? Misalnya mendekati, tidak layak, tidak memenuhi syarat. Itu semua ketika sudah lengkap, lembaga-lembaga yang terkait juga misalnya seperti perguruan tinggi dan lain sudah melakukan survei juga, itu baru kita ajukan nanti di kementerian, didaftarkan oleh presidium. Nah, presidium sebenarnya sudah. Nah, ini presidium ini yang kita harus kita benahi lagi. Sudah melakukan itu belum sih sudah? Tahapannya sudah, tapi finalisasinya kita tidak dapat kabar lagi. Kira ada yang meninggal dunia, ada yang sudah mungkin memisahkan diri lagi. Semangat ini mungkin harus digelorakan. Harus diulang lagi. Harus diulangi. Setidaknya calon-calon yang akan duduk di DPR RI harus keluarkan ini jadi bahan kampanye. Siapa yang mendukung pemekaran provinsi Sumsel Barat nih, ya harus masyarakat kita dukung. Iya, siapapun orangnya itu nanti ya. Nah, tapi kita tidak tahu semangat itu, setidaknya putra daerah di sini harus menyuarakannya di Senayan. Di Senayan. Karena memang kaitannya politis ya. Iya, politis benar, sangat politik. Berarti DPR RI yang dari daerah kita sekarang tidak terlalu kencang.
harus dibangkitkan lagi. Harus Mungkin dibangkitkan karena lagi. corona tadi dia agak Agak. kendor-kendor, dia harus menghindar. Suaranya tidak terlalu nyaring karena ada masker. Dan tidak bergerak banyak. Dia bisa bergerak banyak karena anggaran refokus. Ya lah, mudah-mudahan lah. Iya. Ya Mas Bro ya. Sumsel Barat yang kemarin sempat menggema, mendekati tahun politik menggema lagi. Harus menggema, menggelora. Menggelora. Iya. Partai itu. Bukan.